Informasi terbaru tentang Bansos PKH tahap keempat tahun 2023 dan BPNT tahap kelima tahun 2023 serta bantuan beras 10 kg untuk alokasi bulan Oktober 2023. Nah, kira-kira ada informasi terbaru apa ya? Kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja pada berita intinya. Nah, di sini ada salah satu informasi terbaru ya teman-teman terkait ketetapan Kementerian Sosial Republik Indonesia soal syarat sebagai penerima bantuan PKH maupun BPNT. Nah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut ya teman-teman untuk para peserta penerima PKH yang bisa cair bantuan PKH-nya di tahap selanjutnya. Nah, yang pertama syaratnya itu adalah harus terdaftar di dalam DTKS. Nah, karena setiap bantuan sudah ada ketentuannya ya teman-teman, yaitu harus terdaftar di dalam DTKS. Nah, sekarang ini semua bansos mengacu pada data-data atau nama-nama yang terdaftar di dalam DTKS. Nah, jadi jika kalian belum masuk ke dalam DTKS, kecil harapan ya untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, kemudian yang kedua, syarat untuk layak mendapatkan bantuan sosial di tahap selanjutnya adalah dinyatakan masih layak oleh pihak pemerintah daerah masing-masing melalui aplikasi 6NG yang diupdate setiap bulan sekali ya teman-teman oleh pemerintah desa masing-masing. Nah, jadi untuk menentukan masih cair atau tidaknya, kalian harus dinyatakan masih layak ya oleh pemerintah daerah masing-masing yang melakukan update data atau verifikasi data. Nah, kemudian yang ketiga, syarat untuk mendapatkan bantuan sosial itu adalah masih memiliki komponen seperti komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk komponen kesehatan itu meliputi ibu hamil dan anak balita. Sementara untuk komponen pendidikan adalah anak sekolah SD sampai SMA. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu adalah komponen lansia dan penyandang disabilitas. Nah, dan perlu diketahui untuk komponen pendidikan itu nama siswanya harus terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah ya teman-teman, serta harus sinkron datanya dengan data yang ada di DTKS dan Dukcapil. Nah, jadi datanya itu harus padan ya antara di DTKS, di Dukcapil, serta di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing. Jika ada salah satu perbedaan, itu bisa menyebabkan bantuannya tidak cair. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah bukan penerima gaji di atas UMK maupun UMP atau UMR. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial bukan penerima gaji di atas UMK ya teman-teman, dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian yang kelima, syarat untuk mendapatkan bantuan sosial adalah bukan kategori penerima gaji dari negara seperti pekerja TNI, PNS, Polri maupun ASN ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir yang keenam adalah syarat untuk mendapatkan bantuan sosial di tahap selanjutnya yaitu masih ditetapkan namanya di dalam SK ya teman-teman yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi selama nama kalian belum masuk ke dalam SK atau SP2D maka belum bisa cair. Nah, jadi jika nama kalian masih terdaftar sebagai penerima, pastikan juga ya teman-teman nama kalian masuk ke dalam SP2D atau surat perintah pencairan dana. Nah, selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D maka belum ada pencairan.
Nah, selain informasi tersebut ada lagi informasi yang terbaru ya teman-teman, yaitu di sini saya ingin memberikan informasi bahwasanya saat ini sudah ada sekitar 2,2 juta KPM yang namanya dihapus ya teman-teman, atau dinonaktifkan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, ini dikarenakan berbagai hal yang tidak sesuai syarat seperti yang tadi saya sebutkan ya. Nah, kebanyakan KPM yang dihapus tersebut adalah yang terdapat atau terdeteksi memiliki gaji di atas UMK atau UMP maupun UMR ya, dan namanya terdaftar memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi untuk KPM yang gajinya di atas UMK mungkin tidak cair lagi ya teman-teman, karena sudah terdeteksi oleh sistem. Nah, selain itu juga ada lagi KPM sebanyak 23.000 ya yang namanya dihapus sebagai penerima bansos karena terdeteksi sebagai pekerja ASN ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga 13.000 nama KPM terdaftar pada Dirjen AHU. Nah, di mana mereka ini memiliki badan usaha atau istilahnya memiliki aset usaha ya. Nah, jadi pada intinya untuk para KPM PKH maupun BPNT yang bantuannya tidak cair lagi, kemungkinan terdeteksi oleh sistem ya teman-teman, yaitu memiliki gaji di atas UMK dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kemudian untuk masalah jadwal pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima, baik yang lewat kartu KKS maupun yang lewat kantor pos Indonesia, ini diprediksikan akan dimulai pada pertengahan bulan Oktober nanti ya. Nah, jadi sekali lagi prediksi ya teman-teman, ini hanyalah sebuah prediksi bahwasanya untuk bantuan PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima diproses pada pertengahan bulan Oktober ya teman-teman. Nah, jadi ditunggu saja dan berdoa saja semoga lancar dan secepatnya dicairkan. Nah, jadi itulah informasi terbaru untuk para KPM PKH maupun BPNT ya dari hasil rapat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.